Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam season kedua ini. Kita akan mengulas kembali pembahasan yang tadi kurang jelas. Ada peserta jamaah yang nampaknya kurang paham, yaitu terkait dengan sunnahnya apa udhiyah. Tadi udhiyah aslinya sunnah, korban itu aslinya sunnah, kecuali kalau dinadari menjadi wajib. Dan sunnah itu ada dua macam. Ada namanya sunnah kifayah, ada sunnah ain gitu loh. Seperti fardu itu loh. Fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah gitu loh. Paham kan? Fardu ain artinya setiap individu harus melakukan seperti sholat 5 waktu itu, nggak boleh diwakilkan. Beda kalau sholat jenazah, nah itu fardu kifayah. Asal wong sak desa kus ana sing lakoni Mbah Mudin tok misalnya, yang lain udah gugur gitu loh maksudnya. Demikian juga sunnah. Tadi sunnahnya udhiyah itu ada dua macam. Ada sunnah kifayah, ada juga sunnah ain. Maksudnya sunnah kifayah pripun? Misalkan satu rumah itu terdiri dari keluarga besar seperti saya ini. Anak, bojo tapi lagi siji bojone. Ya Allah. Ame loro neh durung ana sing gelem. Lah anak pirang-pirang, anake 8. Fotone lagi 9. Lah iki jeh kumpul sak omah. Lah sak omah iki lho disunahake korban. Angger wis ana sak omah iki wis ana sing korban, liyane wis ora kesunatan. Ngono maksude. Bukan berarti satu kambing untuk satu keluarga sak omah iku kena jadi korbane wong sak omah, bukan begitu maksudnya. Jadi sunnah kifayah maksudnya misalkan satu keluarga ini terdiri dari beberapa anggota, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada cucu dan lain sebagainya. Terus satu kambing diudhiyahkan oleh salah satu dari keluarga tersebut. Apa ayahnya, apa ibunya, misalkan ayahnya kebetulan ranti duit, mangan turu tok. Ibunya yo wis kerja ape ra cukup tuku wedhus. Anake ana sing berhasil sukses, alhamdulillah. Terus anake mau tuku wedhus nggo korban udhiyah. Lah iki sak omah mau wis gugur kesunatane, ngono maksudnya. Bukan berarti satu kambing ini atas nama satu rumah orang 9 untuk bukan begitu. Itu namanya sunnah kifayah. Tapi kalau satu rumah ini hanya satu orang tok, til. Tahu til kan? Hanya satu orang tok. Jadi ibunya pesan di Pak semua, Pak ini diamuki terus. Ya Allah. Jadi ini terus akhirnya ditinggal lunga. Karek wong sitok tok. Durung dia anak mandul. Wong sitok tok sama tapi ibune sugih. Nah, itu sugih, duwite berah. Pakane disaduk ora ndi dhuwit kok. Panggane mangan turu tok. Lah akhire mong sak omahmu wong sitok tok. Janda teles. Ora ana sing wani nglirik-ngliriki wong sugih sak desa. Dadine terus dhewean. Nah, iku sunah ain jenenge. Jenenge sunah ain, ora sunah kifayah. Ini nek sak keluarga mau wong siji. Nek wong keluargamu berah, sunah jenenge sunah kifayah, paham? Bukan berarti satu kambing untuk sak omah wong 9 iku dadi korbane wong 9, bukan begitu. Saya kira itu sudah jelas ya tentang sunnah kifayah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari jamaah, ada yang bertanya satu.
Bolehkah orang yang belum berakikah menunaikan kurban? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Bolehkah orang yang belum berakikah menunaikan kurban? Waktu dulu zaman lahir usia 7 hari, ayah ibunya itu fakir, nggak mampu. Sampai akhirnya nggak diakikoi. Sampai anaknya tuh udah gede, udah dewasa, udah berumah tangga. Juga belum mampu akikah. Loh, suatu ketika dia ada rezeki. Loh, ini ki apa untuk korban, padahal dhisik durung lakoni akikah. Ini yang perlu dipahami. Akikah itu hukumnya nggak wajib. Udhiyah atau korban juga tidak wajib. Tadi sudah saya jelaskan hukumnya sunnah. Akikah juga hukumnya sunnah. Tapi siapa yang disunahkan? Nah, ini yang perlu dipahami. Sing kesunatan lakoni akikah ku sapa? Nah, sing kesunatan lakoni akikah tuwang-tuwane. Ini termasuk yang perlu difahami. Jadi wong tuane man wulida lahu mauludun fa adzana fi udunihi al-yumna fa udzina fi udunihi al-yumna wa aqama fil yusra lam yadurrahu ummusibyan. Ada sebuah hadis, siapa yang dikaruniai anaknya lahir, maka ini dianjurkan supaya diadani telinga kanannya anak tadi diadani, kemudian dikomati telinga kirinya. Ayahnya yang adani, enggak ibunya. Oh, ibunya baru melahirkan, sakit masa langsung ayahnya. Lah itu kalau lelaki disunahkan apa? Akikah sing disunahkan bapake, wong tuane. Lah wong tuane lanange ora kuat, wong ibune kuat ya ibune. Asline wong sing lanang, bapak. Ibu iku penggane mau masak, masak, manak. Masak, masak, manak. Tapi asline masak ini wong lanang tok. Wong lanang tok. Sing masak ya ibu karo manake mau. Masa bapak sama anak ora iso. Asline kabeh kegiatan rumah tangga wong lanang sing wajib. Lah isi korban mau udhiyah mau, udhiyah akikah sing disunahkan ya wong tuane. Lah nek wong tuane ora kuat sampai anake dewasa. Nah, sunahe ku nalika anake cilik sampai usia 7 hari. Sampai sedurunge balik. Nah, nek pas 7 hari durung diakikahi sampai sedurunge balik. Nek wis balik iki sunahnya ngaleh. Nek wis balik ngaleh pribadinya sendiri. Nah, seperti kamu ini kalau dulu kan belum tak akikahi. Ya sunahnya ngaleh kowe dhewe. Ora aku sing sunah. Tapi panek aku ngakikahna ya entuk. Entuk. Lah misalkan anak di antara anak-anak ada yang mati belum diakikahi, wong tuane ngakikahi ya entuk. Entuk ini ada pertanyaan, apakah orang yang berkorban, oh ini tadi yang berakikah menunaikan korban gimana? Belum akikah tapi menunaikan korban. Nah, seperti ini kamu. Aku zaman dulu durung ngakikahi sampai saiki sampai wis duwe anak telu. Terus kowe korban tok iku entuk sunah. Lah terus misalkan sok nak berkorban kowe duwe rezeki akikah ya sunah. Lah nek aku wong tuamu iki ngakikahi kowe ya entuk tapi sunahe kodokan. Sunahe kodokan. Soale sunah kowe silang. Wis ngaleh nang gone anak wis kadung balik-balik kabeh wis. Sing tak akikahe lagi loro elengku. Lagi loro, nggih. Terus ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan pertama, bolehkah orang yang belum berakikah
menunaikan korban? Jawabnya boleh. Boleh. Kedua, apakah orang yang berkorban wajib menyaksikan hewan korban saat disembelih? Tidak wajib. Hanya afdolnya sebaiknya menyaksikan. Bahkan sebaiknya nyembelih sendiri. Yang afdol disembelih sendiri, potong sendiri. Kalau nggak bisa, diwakilkan. Tapi ketika diwakilkan, sebaiknya menyaksikan ketika korban disembelih. Karena di saat itu ngas gitu, wah, darah langsung mancur, cur semua itu, dosa-dosa kamu habis semua. Bersih, menjadi fitrah, suci kembali. Dosanya orang yang korban, Masya Allah. Ini loh afdoliyahnya ibadah korban. Makanya setiap tahun tetap disunahkan. Bukan berarti sunahnya sepisan tok seumur hidup. Setiap tahun. Kalau masih diberi kesempatan hidup, tahun berikutnya korban lagi, tahun berikutnya korban lagi, sunah lagi begitu. Pertanyaan yang kedua sudah terjawab ya, enggak wajib menyaksikan. Yang ketiga, pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya berkorban diniatkan 4 orang yang sudah wafat, meninggal dunia. Diniatkan 4 orang, ya lihat dulu ini korbannya 1 kambing untuk 4 orang nggak boleh. 1 kambing kok diniatkan, kalau diniatkan korban untuk orang mati boleh, tapi kalau pertanyaan seperti ini, korban 1 korban diniatkan 4 orang, dilihat dulu korbannya. Jadi aslinya meniatkan korban untuk orang yang sudah wafat boleh. Seperti orang haji itu loh, udah wafat, ngajakna wong sing haji, wong sing wis wafat, ngumrohna wong sing wafat boleh. Gitu. Ini sudah meninggal, ayahnya dulu belum korban, belum pernah korban, iki aku duwe rezeki Pak aku tak korban entuk sok nak akhirat kena nggo kendaraan menuju surga. Ganjaran kowe ngorbanna bapakmu ya untuk ganjaran padha karo sing ditampa bapakmu. Seperti sedekah itu loh. Aku sedekah tak niatna wong tuaku Sedekah nang wong tuamu ya entuk, kowe ya entuk. Ora terus diijir wong tuamu tak. Seperti itu loh, seperti share group. Langsung untuk kabeh. Yang 4 orang ini dilihat dulu kambing apa sapi. Nah kalau sapi 1 bisa untuk 7 orang. Berarti lebih 3 itu. Yang lebih 3 di atas namakan keluarga yang masih hidup boleh. Kemudian unta untuk 1 unta untuk 7 orang. Jadi yang 4 orang sudah wafat, yang 3 orang yang masih hidup boleh. Itu korban diniatkan 4 orang yang sudah wafat. Dilihat dulu binatangnya, hewan korbannya. Kalau kambing nggak boleh, 1 kambing untuk 4 orang, nggak cukup. 1 kambing ya untuk 1 orang. Kalau 4 orang ya harus 4 kambing, syaratnya harus gitu. Kalau sapi 1 untuk 4 orang boleh, masih lebih 3 di atas namakan 3 yang lain misalnya. Pertanyaan yang keempat, bolehkah berakikah ketika sudah dewasa? Nah tadi sudah terjawab. Aslinya sunahnya akikah itu wong tuane. Mulai lahir sampai sebaiknya tanggal hari ke-7 ini dilakukan. Kalau hari ke-7 belum mampu juga sampai sebelum balik. Ini masih disunahkan. Kalau wis balik anak itu belum mampu melakukan akikah orang tuanya, ini sunahnya pindah kepada anak langsung yang bersangkutan. Wong tuane wis ora disunahake. Soale wis kadung balik, wong balik itu wis kudu mandiri. Ora entuk njaluk wong tua. Ora entuk ngamplok wong tua terus balik kare. Wajib mukalaf wis nglakoni dhewe, loro pangan dhewe, loro ongkos-ongkos dhewe. Iku melane sunahe ilang. Tapi nek wis
balik kok durung iso mampu mandiri, wong tuane jeh nulung, iku berarti sangka apa nggih? Sangka sayangnya orang tua gelem sedekah terus. Ya ora milik dibales anak. Wong tua iku ora kepengin dibales anak, mbek anak wis gedhe wis dirasa ya tetep diwenehi nek mampu. Pertanyaan keempat, bolehkah berakikah ketika sudah dewasa? Ya tadi. Nek wis dewasa wong tuane asale durung ngakikahna ya sunah pribadinya. Seperti saya ini dulu apa sudah diakikahkan apakah belum? Saya kan nggak tahu, nggak pernah tanya sama orang tua. Tapi saya husnudzon sudah pernah orang tua saya mengakikahi saya, insya Allah. Kemudian pertanyaan yang kelima, bolehkah ikut makan daging akikah? Nah ini, daging akikah, daging korban, ini yang korban, yang akikah, boleh ikut makan dagingnya, boleh. Kalau tidak nadar, nah, syaratnya tidak nadar. Kalau kamu kemarin tuh nadar apa korban, nah usah. Nek anakku waras aku korban kambing satu misalkan. Nah, wajib iku rantok melok mangan. Rantok melok mangan. Tapi nek sunah kaya ora niat nadar apa-apa, iku entuk melok mangan dagingnya. Semono uga demikian juga orang akikah entuk melok mangan dagingnya. Tapi kalau nadar tidak boleh. Enggak boleh dijual, itu harus disedekahkan semua. Pertanyaan terakhir nih, akikah di kredit? Wah, nah akikah di kredit. Gimana ini akikah di kredit itu maksudnya? Maksudnya gini barangkali. Waktu itu anak masih kecil, umur 6-7 hari, belum mampu membeli 2 kambing. Nah, mungkin begitu maksudnya. Karena anak itu kalau perempuan, akikahnya 1 kambing. Sunahnya. Kalau anaknya lelaki, sunahnya 2 kambing. Nah, tapi ketika usia 7 hari tadi belum mampu membeli sampai 2 kambing. Mampunya 1, tak akikah sik Cocok sik anakku. So nek sunat tak akikahno meneh. Nah, iku jenenge kredit. Akikah kredit itu. Ini antik nih pertanyaan. Akikah di kredit itu boleh nggak? Maksudnya mungkin itu. Ya boleh-boleh aja. Pokoknya belum balik. Selama itu anak belum balik masih disunahkan orang tuanya melakukan akikah. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.